lagi sementara apa? Sarapan. Nunggu sarapan. Di sini. Ini guru ya dengan istrinya. Selamat. Lama-lama nih. Tahu ya. Selamat. Ya, paspornya. Bukan di kantor, selalu di kantor ya. Iya. Selalu di kantor Abah. Jangan juga keluar di kantor. Kalau di kantor ya. Ampun gue. Baca nih mamangnya jadi itu. Wah jadi dia. Baca. Marah ya. Jauh dari harus dah. Wasem mah. Pala maka berlebihan pakai jadi. Kamu lagi istri ya, senda begini kurang ya kan? Kurang apa? Sampai keram ya. Sampai keram. Tuhan meditasku tanganku kasih masuk. Głowie źle. Jakiś czas temu, ale nie wiem. Czy skończyła, czy nie. Ale chyba tak, nie? Taruh na, jalan dua. Jalan dua. By taking a strategic approach and making informed decisions and achieving goals. Oh itu patungnya. Besar di dalam itu mall itu di dalam itu hotel. Syarat memenuhi keberhasilan dari administrasi ke dosen. Right? Investors that there is political risk in several of the markets in our region here. It reminds everyone of what can happen along the way. At the same time, foreign institutions have actually functioned incredibly well given this.
Lagi 8, gua 8. Oh iya, kasih bilang. Ayam, telur. Sini kopi ya. Potong lagi. Anunya istrinya. Satu sidra, satu fitra. Jadi saya setahun sekali. Balikan dulu video. Nah, oke Ji. Balikan dulu itu. Nah, oke. Gak janji kata Cedeng. Enggak. Gak ada janji kata tahunnya terakhir. Jadi cepat semua. Kalau kita kasih lagi. Ini kasih bos. Bisa nih itu lagu dia putar saja. Ya, kasih luas. Ya, putar. Ya. Tidak, barang yang diputar. Ya. Terus. Yang benar kita. Terus. Putar. Ya. Terus. Menurut kita. Jadi dia macam deh. Siap. Ini. Oke, putar lagi sekali. Nah, ini nih. Udah mulai. Berjalan kalau kita tidak bicara. Tabe coba. Bila ditawad sih. Tapak pintu ko. Tapos kami ito. Ini na ako, pakampukan mo ko dyan. Mas satu. Nanti pasti bahaya. Aduh. Dia antara Malaysia ini aku paling pengen makan Makan apa aja kita? ini. Pengen coba. Bayar, antri langsung itu. Iya, Makannya bayar pick up pakai. enggak, orang ngerti itu sistemnya. Makanya aku tadi memastikan di sini saya antri. Iya. Belum order, nggak boleh buka. Hampir aja tahu karena jam 9 mau apa aja kalau jalan ke rumah. Ntar aku sini aja aku baru mau. Ternyata kalau udah begini ya tentu saja ya. Iya. Kayak dia buat stok dulu deh bu. Iya. Iya nih banyak yang Ini boleh apa dia? Dia kan banyak yang 20. Ya, kita lagi di pusat. Harus langsung. dia nggak jual yang sosial ya. Hah?
Enak, cantik. Ini kereta. Cantik. Cantik.正前方张嘴，你不要动就可以了。正前方张嘴，Aldo, buat video. Makasih tahun depan. Halo. Time it really well. Ini bukan lagi. Mana bagus sih? Ya, di sana bagus deh. Ayo. Ini. Ini kan nafas berapa? Masih banyak. Ada biaya.
不等看了，他们在哪儿了？上一次说吧。 Telur ni Henry. Coba dulu. Indonesia. Jadi hudir pakai cobi dulu. Coba dulu. Masa pakai cobi dulu. Oh, selfie kan coba kalau selfie. Iya. Dia mau pernah telepon. Singapura, Singapura. Ini bosnya, ini bosnya. Big boss. Yang mau video ya bos. Ya balik di kamera. Perjalanan itu ke sini. Lagi. Ke sini, Pak. Ke sini. Makanya Pak itu. Ini kita lagi itu bagus, Pak. Selamat malam Singapura. Singapura. Ciri khasnya Singapura. Selamat malam Singapura. Singapura. committee，我们做成一个 organization，有物理教育、历史教育。Profesor Mikael rakan-rakan dari Makassar. Bagaimana keadaan? Okey. Sekarang ni kita musim hujan. Mujur saja tidak banjir di sini. Tapi kebanyakan tempat banjir di Semenanjung. Dan sebenarnya saya diberi tajuk tadi apa? Kerukunan ni. Yang tiba-tiba saja. Tak apalah, saya akan kongsi apa yang kita lihat, apa yang ada. Sekali lagi yang saya
Bapak Ibu dan teman-teman dari besar dari boleh. Kalau kita lihat sistem perundangan di Malaysia ni, saya sentuh dari segi perundangan aja. Sistem perundangan di Malaysia ni undang-undang yang tertinggi namanya Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Itu undang-undang yang tertinggi yang mengawal segala tingkah laku, segala undang-undang lain wujud di bawah dia. Kalau di Indonesia itu berbeza kan, hukum pidana ke itu Pancasila. Kan di sini adalah Perlembagaan Persekutuan, dan di bawah Perlembagaan Persekutuan ini wujudnya undang-undang lain yang mengawal tata susila, termasuklah yang mengawal tata susila, pergaulan masyarakat, pergaulan antar kaum dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat sistem perundangan di Malaysia ini, ianya terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama undang-undang sivil dan yang kedua adalah undang-undang syariah. Okey, undang-undang syariah ini dia letaknya di bawah negeri-negeri, tetapi masih lagi dikawal oleh undang-undang tertinggi tadi, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Okey, masih duduk di bawah itu. Cuma bidang kuasanya dikelola oleh negeri-negeri di bawah sultan. Okey. Okey kan, setakat ni ke saya laju sangat. Okey. Di bawah sultan. Kalau di Malaysia ini ada 14 negeri, maknanya ada 14 undang-undang berkaitan agama Islam yang fokusnya adalah undang-undang keluarga, undang-undang jenayah. Undang-undang keluarga yang mengawal kelola perkahwinan orang-orang Islam, dan juga undang-undang jenayah fokus kepada jenayah moral yang berkaitan orang Islam. Bukan jenayah yang besar-besar lah, jenayah yang berkaitan moral, contohnya tidak solat Jumaat, itu tidak menghormati agama. Okey, itu pun ada juga dah dalam undang-undang Islam di negeri-negeri, tetapi fokusnya ataupun bidang kuasanya adalah kepada orang-orang Islam sahaja. Okey, jadi ianya tidak cukup kuat untuk mengawal kerukunan begitu. Ia balik patah semula kepada Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Persekutuan, saya cuba sesuaikan dengan tajuk yang diberi secara ad hoc tadi. Okey, balik dari kepada Perlembagaan Persekutuan, ada satu perkara di sana yang memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, namun agama-agama lain boleh bebas untuk diamalkan. Jadi klausa ini ataupun perkara ini salah satu faktor yang menjamin kerukunan itu. Maknanya saling menghormati. Okey, agama lain boleh diamalkan dengan bebas, tetapi agama Islam itu masih lagi di level yang rasmi itu. Okey, agama rasmi bagi persekutuan. Okey, kalau kita lihat, dia melalui satu proses yang panjang jugalah daripada Malaysia merdeka pada tahun 1957, dan ada perkara-perkara yang tidak dikawal oleh pemerintah, tidak boleh dibincangkan secara terbuka. Kerana apa? Kerana ia akan membuka ruang kepada manipulasi ataupun provokasi pihak-pihak tertentu. Kalau kita perasan, antaranya ialah perkara yang berkaitan dengan agama ini. Okey, tidak boleh diperdebatkan apa orang kata di secara umum begitu. Okey, dia perlu melalui platform yang khusus untuk dibincangkan. Tidak boleh dibincangkan secara terbuka. Namun cabarannya ada di sana, iaitu dengan kewujudan media sosial pada hari ini. Dia membuka satu lagi ruanglah persoalan dari segi sejauh mana undang-undang yang ada itu mampu mengawal perkara ini. Okey. Yang kedua, perkara yang berkaitan dengan 3R itu. Okey, 3R. Agama, religion, race ataupun bangsa. Okey, tidak boleh diperdebatkan secara umum, dikritik begitu, tidak boleh. Kerana kita belajar dari sejarah apa yang berlaku sebelum ini. Kalau bapa-bapa dan ibu-ibu menelusuri sejarah yang berlaku, okey, kita juga satu ketika dulu pernah menghadapi suasana tegang, konflik itu antara kaum. Pada 13 Mei, kalau tak silap, berlaku kerusuhan kaum. Tapi selepas daripada itu, pemerintah mempelajari apa yang berlaku dan menambah baik sistem perundangan yang ada. Walaupun di sana wujudnya pelbagai cabaran dan sebagainya, tetapi alhamdulillah setakat ini ia berjaya dikawal dengan
baik melalui peruntukan undang-undang yang ada. Yang pertama tadi agama, yang kedua berkaitan dengan race ataupun bangsa, keturunan sebagainya lah, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan sultan. Betul ya? Berkaitan dengan sultan. Perkara ini adalah merupakan perkara sensitif yang tidak boleh dibincangkan melalui platform yang terbuka. Itu antara faktor. Setakat ini alhamdulillah negara ini berjaya mengekalkan kerukunan itu. Okey, itu dari satu sudut. Yang keduanya dari segi perundangan. Okey, kerana kita ada undang-undang yang mengawal tindak tanduk ini, yang mengawal, contohnya perbuatan macam yang saya katakan tadi, walaupun ada undang-undang di bawah syariah itu untuk mengawal perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan konflik ataupun provokasi agama, namun ianya tidak cukup kuat. Kerana apa? Kerana bidang kuasanya hanya kepada Muslim sahaja dan bermastautin di negeri itu. Alhamdulillah, dengan wujudnya perlembagaan persekutuan tadi dan undang-undang di bawahnya seperti MCMC, mengawal multimedia dan sebagainya, undang-undang ini boleh digunakan untuk mendakwa mereka yang menimbulkan provokasi ini. Kalau kita tengok ramai isu menghina agama ini bukan satu isu yang baru. Saya rasa dia berlaku di mana-mana pun, di Malaysia, di Indonesia, di luar negara dan sebagainya. Tetapi setakat ini alhamdulillah, yang terbaru, kalau tak silap minggu lepas, seorang yang dikatakan sebagai ahli akademik lah, didakwa di mahkamah kerana menghina Nabi. Perbuatan ini walaupun nampaknya mudah, tapi dia boleh menimbulkan sentimen kemarahan gitu. Kan? Okey. Itu antaranya lah mengapa Malaysia berjaya setakat ini alhamdulillah mengekalkan kerukunan tadi. Kerana daripada satu aspek, iaitu aspek perundangan, perlembagaan persekutuan dan undang-undang lain. Yang kedua juga ialah melalui kalau kita tengok di kurikulum di sekolah-sekolah itu juga memainkan peranan di sana. Okey, dengan sekolah, kita ada sekolah yang membenarkan di situ berlakunya kata bukan satu bangsa saja. Okey, dia ada pelbagai bangsa di situ, baik dari segi Chinese-nya, Indian-nya. Komuniti yang terbesar di Malaysia Melayu, yang kedua adalah Chinese, dan yang ketiga adalah Indian. Okey. Dan ada jugalah komuniti-komuniti lain seperti Sing dan sebagainya. Jadi kepelbagaian agama itu memang banyak. Jadi peranan yang dimainkan oleh pemerintah itu juga untuk mengekalkan keharmonian ini bukan sahaja di peringkat undang-undang, tetapi melalui pendidikan juga. Melalui pendidikan juga di sekolah-sekolah rendah dan sebagainya. Walaupun wujud di sana pelbagai aliran sekolah di Malaysia, tak dinafikan, tetapi secara dasarnya, secara asasnya, pendidikan rendahnya, okey, maknanya semua bangsa akan di situ. Walaupun wujud di sana contohnya sekolah Chinese, tetapi dia terbuka juga kepada bangsa-bangsa lain untuk bersekolah di situ. Tidak ada halangan. Begitu juga dengan sekolah aliran Melayu umpamanya. Dia terbuka juga kepada bangsa-bangsa lain untuk bersekolah di sana. Jadi proses untuk memupuk keharmonian ini bukan sahaja di peringkat undang-undang tadi, tetapi melalui peringkat asas juga. Yang seterusnya ialah melalui penekanan bahasa kebangsaan. Ini juga memainkan peranan. Saya rasa jadi panjang lah pula kan tadi. Kan? Dari segi penekanan bahasa kebangsaan. Okey, bahasa rasmi adalah bahasa Melayu dan perlu dikuasai oleh semualah. Maknanya di sekolah tadi diterapkan antara subjek wajib yang mesti lulus dalam peperiksaan adalah bahasa Melayu. Okey, adalah bahasa Melayu. Ini selain daripada itu melalui kempen-kempen juga yang diberikan oleh pemerintah dan sebagainya, ini memberi impak lah kepada kerukunan. Contohnya kalau saya ingat dulu perayaan bila mana Hari Raya Aidilfitri bertembung dengan Hari Raya Chinese New Year, maka di situ wujudnya satu istilah Gongsi Raya. Gongsi Raya. Itu antara faktor-faktor untuk mengekalkan kerukunan
dalam konteks yang umum lah, dia adalah dalam konteks spesifik bila kita tengok kepada perundangan-perundangan tertentu ada, okey, tetapi dalam konteks umum melalui tadi perundangan, yang kedua melalui penekanan bahasa kebangsaan, kemudian dari segi kurikulum yang diajar di sekolah dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok di IPTA dan sebagainya, dia terbuka, okey, kepada hatta di Muslim pun ada pelajar-pelajar Chinese, ada pelajar-pelajar Chinese. Yang terbaru ni kalau tak salah PhD graduate di Congo Chinese. Dia antaranya itulah. Dan juga banyak juga kes-kes apabila terdapat pihak-pihak yang cuba untuk memprovokasi ataupun untuk menimbulkan ketegangan kaum, di sana ada langkah tegas dan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah untuk mengawal perkara ini. Kenapa? Kalau kita biarkan, dia akan merebak, dia akan jadi provokasi kepada isu-isu sensitif tadi lah yang saya sentuh tadi, iaitu berkaitan agama, berkaitan bangsa dan berkaitan pemerintah ataupun sultan. Ini tidak boleh dibicarakan sewenang-wenangnya sahaja, tapi wujud juga cabaran melalui media sosial sekarang ini, bila mana perbuatan itu tidak dilakukan di Malaysia, contohnya dilakukan di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Jadi timbul di sini keperluan untuk adanya kerjasama serantau bagi mengawal perkara ini, kerana ia sudah melampaui batasan perundangan yang ada. Okey, inilah ya antara saya rasa saya ringkas sajalah. Mungkin Dr. Mekat banyak lagi nak sampaikan. Itu sebagai mukaddimah sajalah, secara ad hoc. Okey, terima kasih banyak kerana sudi mendengar, dan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran, dan insya-Allah silaturahmi ini akan berkekalan lah, ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Central for Religious Dialogue in my faculty of Leadership and Management. So itu adalah pusatnya. So kalau sempat kita boleh jalan-jalan ke sana untuk lihat. So yang disampaikan oleh Prof tadi, ya memang kerajaan Malaysia sangat tegas dan serius. Jadi kalau sudah ada pelaturan seperti itu dari pemerintah, pelaturan bagaimana masyarakat boleh hidup damai, we have responsibility, kita punya tanggung jawab sebagai masyarakat untuk mendukung pemerintah. Wajib. Yang tidak mendukung layak untuk ditangkap. It's we under the government. If you don't support the government, which means no way. So begitu. Ada itu di sini dan ada itu juga di Indonesia. Negara mana yang tidak ada macam itu sudah pasti tidak, belum standar. Artinya belum boleh, kedamaian belum boleh terbiasa, belum boleh terjadi di negara yang tidak mempunyai pelaturan itu. So bangsa Asia atau bangsa Melayu boleh dianggap sebagai bangsa yang sudah cukup matang, yang cukup dewasa mengenai toleransi ini. Maksud saya Malaysia dan Indonesia. So Malaysia dan Indonesia, karena kalau kita lihat negara-negara lain yang membicarakan tentang toleransi, rata-rata mereka yang cuma bicara saja. Mereka punya konstitusinya, tapi tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Jadi konflik itu tetap ada, termasuk negara Amerika pun. So, tapi di tanah Melayu ini, Indonesia dan Malaysia, menurut saya kedua negara yang sudah cukup sukses mengenai toleransi umat beragama. Sudah cukup sukses. Itu yang kita lihat ini. Indonesia ini contohnya. Dari Borneo, dari Indonesia dan Malaysia juga. Oke, mungkin ada sedikit yang terjadi bom atau itu, jadi ya spesial some people, ya orang yang punya radikal yang belum menerima pelaturan yang dikemukakan dari kerajaan atau pemerintah. Kita punya responsibility untuk menyebarkan apa constitution yang diletakkan oleh kerajaan atau pemerintah. It's our duty. Duty itu yang kita lakukan ini.
di sini di Yusuf pun we have central for religious dialogue. So dan ini yang datang dari Brunei juga. So this is yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pemerintah. So saya perlu sebutkan bahwa bangsa Melayu adalah bangsa yang punya toleransi itu secara nature. Bangsa Afrika pun mempelajarinya dari bangsa Asia, dari Indonesia, Malaysia. Oke, di dunia sekarang atau let me just focus on Afrika. Mungkin negara yang paling damai di Afrika sekarang yang punya toleransi agama best. Not my country, bukan Nigeria. Which country? South Africa. Yes. Kalau masalah kedamaian, toleransi agama, the South Africa is the best. How can South Africa dapat inspirasi dari mana? You may think that maybe they studied it from somewhere, they studied it from the colonial, from America. No, from Melayu, from Indonesia. They took it from Indonesia. Toleransi, perdamaian antara umat beragama, mereka mengambil semuanya dari Indonesia. Yes. Historically, go and open the history. Kalau yang paling nampak, yang paling jelas sangat, kalian kan, kita semua kan kenal Mandela. Mandela sampai selalu pakai baju batik, baju batik Indonesia sepanjang hidupnya, baju batik. Respect for Indonesia. Because bagi dia melihat bahwa negara saya jadi macam ini sekarang, jadi seperti ini sekarang, karena ada Indonesianya. Okay. Secondly, yang kedua, you call Mandela as the first freedom fighter, he will tell you, no. The first freedom fighter in this country is Yusuf Makassar, Sheikh Yusuf Makassar, Indonesia. Semua inspirasinya Mandela itu dari Yusuf Makassar, Sheikh Yusuf Makassar. Sheikh Yusuf Makassar orang Melayu, orang Indonesia. Jadi South Africa jadi seperti itu dari inspirasi orang Indonesia. Ambil inspirasi dari orang Indonesia, dari Sheikh Yusuf Makassar. According to Mandela, the first freedom fighter is Sheikh Yusuf Makassar. You mention him, then after you mention Mandela, he will accept it. But you suddenly mention Mandela, you said, no, not me. The first person is Sheikh Yusuf Makassar, Indonesia. Saya pernah tinggal di Indonesia, di Afrika Selatan. 7 tahun saya di Afrika Selatan. Sungguh, saya punya pondok madrasah kecil di kawasan we call it township itu ya, kawasan orang Afrika, orang kulit hitam. Afrika Selatan punya orang kulit hitam, tapi mereka kebanyakan Kristen. Afrika Selatan Kristen. Di madrasah saya, sungguh ada orang pendeta antar istrinya ke madrasah saya, ke madrasah dulu. Pergi ke gereja, when he's coming back, he come and pick his wife from madrasah. Toleransi. Kata dulu dia. They are very nice family. Dan di Afrika Selatan itu, yang namanya one hate another person, karena religion tak ada macam itu, sama sekali. Kristen, Muslim, Hindus ada Hindus, ada Buddhas, ada semuanya di Afrika Selatan. Tapi mereka tidak punya konflik atau ketegangan, hatred itu tidak ada. Another example, brothers and sisters, saya bagi contoh ya. Isu Palestina kan nampak isu Islam kan. Negara mana yang paling mendukung Palestina? Yang paling mendukung di seluruh dunia ini? Arab Saudi, Mesir, kan tidak. Afrika Selatan, negara Kristen. Yang paling mendukung isu Palestina itu Afrika Selatan, negara Kristen yang bawa isu itu ke LICC dan menang. Afrika Selatan, Kristen semua. Dan masih banyak contoh yang menunjukkan bahwa Afrika Selatan itu memang sudah berjaya, sukses mengenai toleransi agama. Mereka mengambil inspirasi dari mana? Dari Indonesia, melalui Sheikh Yusuf Makassar, Sheikh Yusuf Makassar Indonesia.
Jadi Indonesia negara yang paling maju di bidang masalah toleransi agama ini. Bagaimana ya kejadian bom-bom? Iya, small people yang belum paham, ya radikal. Kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan mereka itu untuk berdialog dan seterusnya, sampai pikiran mereka juga terbuka. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia bukan saling membunuh atau saling membenci, sama sekali tidak ada itu dalam agama manapun. Tak ada dalam Islam, tak ada dalam Kristen, tak ada Hindu, tak ada sama sekali. Yang diinginkan yaitu toleransi. Dalilnya dalam Al-Quran, buktinya walau sya'allahu la ja'ala nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhan menghendaki menjadikan manusia itu satu aliran, satu agama, satu direction. Apa yang susah bagi Tuhan? Tak ada yang susah bagi Tuhan. Kan menjadikan semua umat manusia menjadi Kristen, atau semua menjadi Muslim, atau semua menjadi Hindu. Tapi Tuhan tak nak. Allah tak mau menjadikan manusia. Tuhan mau manusia menjadi macam ini. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada. Dari segi kepada nasional, ada tribe pun, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada begitu, ada yang Malay, begitu. Tuhan yang menciptakan manusia begitu. Dan jadi if you reject it, you reject the norm. You will jangan bilang bahwa saya sholat, saya zakat, saya tak ada gunanya, because you reject the norm. The nolak yang diinginkan, yang dihendak oleh Tuhan. You don't want it, but you still worshiping Allah. You don't want what your Lord want. You don't want it, but you come and make salat, kan tak nyambung. Memang tak nyambung. Tuhan nak ini, mau ini, kamu gak mau. Yet you still claim that you love your Lord. You still claim that you are worshiping your Lord. Tak nyambung. You must accept it. Harus menerima yang dihendak oleh Tuhan. Dan setelah itu ibadah, berikut beribadah setelah itu. Tak nyambung kalau sampai manusia menolak kehendak Tuhan. Walaupun beribadah, sholat, zakat ada gunanya. Harus menerima dulu kehendak Tuhan. Dan setelah itu ya sholat, zakat, haji, itu nomor kedua. Itu nomor satu. So jadi organisasi macam ini ya penting sekali dan mesti didukung oleh semua masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, Indonesia harus kekal nomor satu mengenai toleransi agama. Kalau tidak, ya itu bertentangan dengan sejarah Indonesia, ideologi Indonesia. So the new generation, we need to teach them. We need to teach them. Harus diajarkan mereka generasi muda yang kadang-kadang mereka punya emosi yang tidak sesuai. So we need to teach them melalui ada berbagai institusi yang kita punya, di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren, sampai universitas juga harus ada semua itu. So negara Indonesia dan negara saya pernah dengar dari almarhum Sumardi. Ini yang menunjukkan bahwa memang Indonesia is the best in this matter. Jangan bilang bahwa ya kadang-kadang ada bom. Iya, itu biasa. Ya, itu dari golongan kecil yang belum paham. Indonesia still the best. Suatu saat saya pernah dengar dari almarhum Sumardi, Allah yarhamuhu rahmatan wasi'ah. Kalian semua kenal kan? Kita semua kenal beliau, ya. Guru saya itu di UI. Beliau cakap bahwa Indonesia ini punya satu kelebihan yang mungkin susah didapatkan di negara mana, negara lain, yaitu kelebihan keistimewaan Indonesia itu adalah yang lebih besar selalu merangkul yang kecil. Dari segi agama, ya Indonesia orang Islam lebih banyak, tapi mesti merangkul karena itu kebudayaan nature Indonesia.
kebiasaan Indonesia harus merangkul agama lain, umat beragama lain, Hindu, Kristen, Confucius, dan seterusnya. Dari segi kebangsaan, suku, mungkin suku yang paling besar Jawa. Tapi Jawa come down untuk menerima semua suku yang lain di Indonesia. Buktinya bahasa resmi di Indonesia bahasa Jawa, bukan. Mana bahasa Melayu? Bahasa Melayu itu saya dengar dari Abang Marti. Bahasa Melayu itu diambil dari Sumatera, dari Riau. Sebenarnya mereka menggunakan bahasa Melayu ini sedikit, jauh lebih sedikit daripada Bugis, Sunda, apalagi Jawa. Tapi demi persatuan nasional Indonesia bersatu, mengambil bahasa itu, bahasa Melayu itu dari Sumatera, dari Riau, dijadikan resmi. Bagaimana Jawa? Jawa tak marah. Jawa dari banyak suku, brothers and sisters macam ini. There is nowhere di dunia yang boleh. Di Afrika tak boleh. Negara saya, Nigeria ini, ask me the official language in Nigeria. Kita tak punya bahasa resmi, bahasa persatuan nasional tak ada. Inggris. You go to anywhere in Africa, bahasa persatuan nasional Inggris. Kalau negaranya jajahan Inggris. Prancis, kalau jajahan Prancis, dan Portugis begitu seterusnya. Tapi Indonesia boleh, bisa Indonesia. Indonesia still the best role model in this matter of toleransi. Dan dengar dari almarhum Allahu yarhamuhu rahmatan wasi'ah. Then after that, I always think about this point. Ini betul, memang betul. Di Afrika tak ada bahasa persatuan nasional, karena memang tak boleh. Tak boleh. Ambil bahasa Hausa, suku Yoruba will fight. How can? Apa kelebihannya? Kenapa bukan bahasa Yoruba yang diangkat sebagai bahasa resmi? Kenapa bahasa Hausa? Angkat bahasa Yoruba, Hausa kan perang semati-matian bahwa kenapa bahasa Yoruba?